Saya minta salillah ayat dan alian abasato janahi ala sirat li ummatika hatta tajuza alaihi. Mintalah kepada Allah Muhammad, ketika engkau sudah bertemu dengan Allah, tolong minta. Permintaan saya satu, saya nitip engkau mohon izin kepada Allah agar kelak ketika semua umatmu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam, biar umatmu tidak terpeleset, biar umatmu tidak kepanasan, tolong mintakan izin kepada Allah agar aku diizini menghamparkan sayapku menyelimuti atau menaungi umatmu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah biniyati li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'ali kullin wa sahaba qarabah wa tabin wa tabi tabina misanil midin jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi radhiyallahu anhum salatu wa salamu alaihi wa alim ajmain jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami'a aulia'il ajmain na khususun ila jami' arwahil ulama wal auliya wal anbiya al madhkur asma'um fi hadal kitab wa na khususun ila ruhi Syekh Muhammad Nabi bin Umar al Jawal Bandani Syed Ahmad al Marzuki Syekh Muhammad Khalil bin Abdullah Bangkalan Nawawi bin Hasan Gebar bin Hasan Gemat Khalil Nawawi Hasan Nawawi Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawawi Abdul Jalil Madfuat Nur Hasan ya Anwar Nur ya Musin Makbul Dua bin Abdul Qadir Muhammad bagi jami' awliyati sauna sunan Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Teraja, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gresik, Syekh Jamaluddin Abarus bin Ahmad Sarif Sajalah bin Abdul Khan radhiyallahu anhum salatu wasallam ajmain sulhi mafurui mazwaji madurati malibaiti majmain wa jami' silsilati tariqati masanati manasabi mil hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jami'i walidaina, nama kedua orang tuanya, mbah-mbahnya sebut jami'a baina wa umatina wa syaihina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha lahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afu anhum syai'ul lailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab yang akan kita baca kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam. Jadi sebelumnya kita baca Fatihah satu kali dengan niatan semua ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semua kerabat, semua sahabat, semua istri, semua anak dan seluruh keturunan kita
dingertikan tentang ilmu agama oleh Allah, mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, hidupnya serba cukup dan diatur oleh Allah ke jalan hidayahnya Allah, jalan taufiknya Allah. Segala apa yang kita lakukan dan mereka semua lakukan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaihina wa jami'i awliyaina Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakatil kisah Isra wal Mi'raj amin wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnul khatimah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita baca halaman 40 kitab Nurul Dhalam, pasnya 9 baris dari atas. 9 baris dari atas halaman 40. Di intaha fa ba'da kharqihi sallallahu alaihi wasallam hijaban nur tuliya rafrafun akhdharu fartaqa bi hatta wasala ila makanin tahtal arsy wa lam yujawizhu. Ketemu ya. Sebelumnya pertemuan kemarin yaitu pertemuan yang ke-9, sekarang ini pertemuan yang ke-10. Dijelaskan bahwa Nabi bersama malaikat Jibril alaihissalam sudah melewati langit 7. Beliau melihat Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha dalam satu riwayat dilihat di langit ke-7, ada yang bilang di langit ke-6. Sidratil Muntaha merupakan Syajaratun Nabki, pohon kelampis atau pepohonan langit yang posisinya berada di Sidratil Muntaha, yang posisinya berada di atas langit 7. Makanya disebut Sidratil Muntaha. Mengapa disebut Sidratil Muntaha? Kata-kata sidra itu sebuah tempat mulia, al-muntaha yang menjadi katok, yang menjadi batas finish, di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa melewatinya kecuali makhluk yang dapat rekomendasi, dapat izin dari Allah. Malaikat Jibril pun tidak berani meneruskan jalannya karena takut terbakar oleh hijab nur yang jumlahnya 70.000 hijab nur yang dilewati Nabi. Malaikat Jibril tidak berani melanjutkan karena takut terbakar oleh 1000 hijab cahaya tersebut. Sebagaimana tercantum di surat Najm. Surat Najm itu ada ayat fauha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Al-ayah di surat An-Najm dijelaskan bahwa Allah memberikan wahyu kepada hambanya yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat sampai di Sidratil Muntaha, barulah Nabi Muhammad SAW
laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi bisa melihat bentuk rupa malaikat Jibril yang asli, yang awalnya dibawa dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat, dimi'rajkan ke langit, di atas langit 7. Itu malaikat Jibril masih berwujud jelma sebagai wujud manusia, jadi bukan wujud aslinya. Sejak sampai di Sidratil Muntaha, di pepohonan langit itu, barulah Nabi bisa melihat wujud asli rupa malaikat Jibril. Yaitu kemarin dijelaskan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Jadi sangat serem namanya malaikat. Kalau bentuk aslinya ya serem. Nabi melihat dengan mata kepalanya. Tapi sayang ketika Nabi menembus beberapa hijab, yaitu 70.000 hijab cahaya, sab'ina alfa hijabin min nur masiratu kulli hijabin khamsumi'ati amin. Sesudah Nabi menembus 70.000 tirai yang terbuat dari nur cahaya, yang perjalanannya masing-masing hijab perjalanan sama seperti orang jalan kaki 500 tahun. Disitulah malaikat Jibril tidak berani meneruskan jalannya, sehingga Nabi bertanya, ayatrukul khalilu khalilahu, wahai Jibril, apakah seorang kekasih tega meninggalkan orang yang dicintainya? Kamu katanya kekasihku, khalilku, mengapa dirimu tidak mau meneruskan perjalanan? Akhirnya malaikat Jibril jawab, hadza maqami, inilah makomku Muhammad, inilah kedudukanku, inilah posisiku, inilah derajatku. Walau jawaztuhu la ahraqaniyan nur. Kalau aku berani meneruskan, ikut serta menemanimu menembus 70 hijab nur itu, niscaya aku akan terbakar oleh 70.000 hijab nur tersebut. Jadi saya tidak berani, karena aku malaikat ini tercipta dari nur. Kalau aku berani menembus 70.000 cahaya tersebut, maka aku akan terbakar, aku mati. Tugasku masih banyak. Masih banyak. Akhirnya Nabi bilang kepada malaikat Jibril, alaka hajatun inda rabbik. Apakah kamu punya hajat yang mau disampaikan kepada Allah, Tuhan kita? Nanti kalau saya ketemu Allah mau saya sampaikan. Hanya malaikat Jibril minta, yang saya minta, salillah ayyadzana li an abasato janahi ala sirat li ummatika hatta tajuza alaihi. Mintalah kepada Allah Muhammad, ketika engkau sudah bertemu dengan Allah, tolong minta. Permintaan saya satu, saya nitip, engkau mohon izin kepada Allah agar kelak ketika semua umatmu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam, biar umatmu tidak terpeleset, biar umatmu tidak kepanasan, tolong mintakan izin kepada Allah agar aku diizini menghamparkan sayapku menyelimuti atau menaungi umatmu. Ya, jumlah sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Gitu. Akhirnya sesudah singkat cerita Nabi bertemu dengan Allah. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi, ya aina hajatu Jibril ya Muhammad? Jibril pesan apa kepadamu wahai Muhammad? Punya hajat apa dia? Nabi jawab, ya Rob anta a'lam, engkau lebih tahu. Yang jelas saya ngobrol dengan malaikat Jibril, jenengan sudah dengar dan tahu pastinya. Jenengan lebih tahu tanpa perlu saya bercerita apa saja pesannya Jibril. Akhirnya Allah jawab, sampaikan Muhammad kepada Jibril, qad ajabtuhu waliman uhibbuka wa sahibaka. Aku kabulkan permintaan Jibril, dan untuk semua orang yang mencintaimu Muhammad, dan untuk semua orang yang pernah bersahabat denganmu, semuanya akan aku izini agar dinaungi sayap Jibril pada saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Mudah-mudahan kita masuk kategori man ahabbaka, orang yang cinta pada Nabi. Baru kita lanjut ini, kisah ini. Kalau tidak diterangkan sebelumnya kita tidak nyambung kisahnya. Nah, ibaratkan film itu ya, sinetron itu ada episodenya. Sekarang episode yang ke-10. Yang sebelumnya episode ke-9, di situ ceritanya. Sekarang yang ke-10. Baba'da khorkihi sallallahu alaihi wasallam hijaban nur. Sesudah, singkat cerita,
sesudah Nabi menembus hijab cahaya yang jumlahnya 70.000 itu, duliya rafrafun khadra, rafrafun akhdar. Kalau di Al-Quran bahasanya rafrafun khadra wa abaqariyun hisan. Nabi disediakan oleh Allah sajadah yang warnanya hijau, lemek yang warnanya hijau, kayak Aladin. Tahu nonton film Aladin? Nabi di langit itu, di Sidratil Muntaha, sudah menembus 70.000 cahaya, disediakan sajadah langit untuk dipakai terbang. Jadi Nabi tidak usah jalan, langsung naik sajadah itu. Disebut rafrafun akhdar, yang warnanya hijau. Sajadah yang warnanya hijau, kayak film Aladin gitu. Jadi jalannya pakai sajadah. Fartaqo bihi, akhirnya Nabi naik dengan menaiki sajadah tersebut, hatta wasola ila makanin tahtal arsy, sampai di sebuah tempat yang berada di bawah aras. Aras ini ya hutannya langit. Di atas langit 7 ada aras. Walam yujawizu, dan Nabi tidak melewati aras. Faro'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi hadzal maqam ru'yatan taliku bi janabihil aqdas bi ainai ra'si bi quwwatin auda'aha fihima. Tidak lama sesudah Nabi melewati aras, Nabi di waktu itu, di tempat itu pula, Nabi melihat Allah dengan penglihatan yang pantas dengan derajatnya Allah yang Maha Suci. Dilihat pakai kedua mata kepalanya. Nabi langsung lihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Sebab kedua mata Nabi diberi kekuatan oleh Allah, yang Allah titipkan di kedua matanya sehingga kuat melihat Allah. Jadi seperti itu melihat. Makanya di kitab Hasyatul Baijuri, searahnya kitab Fathul Qorib, itu dijelaskan afdhalul layali bin nisbati lil umat Lailatul Maulid. Paling utamanya malam dari semua malam ketika nisbat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah malam kelahiran nabinya, malam maulid nabinya. Tapi wa amma bin nisbati lahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul layali wa Lailatul Mi'raj. Paling utamanya malam kalau nisbat kepada Kanjeng Nabi sendiri itu malam Mi'raj. Karena apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'si iyanan. Karena Nabi melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Malam yang paling istimewa ketika nisbat kepada umat adalah malam kelahiran nabinya. Sedang malam paling istimewa ketika nisbat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri adalah malam Mi'raj. Karena di malam itu sangat istimewa, Nabi bisa melihat Allah dengan kedua mata kepalanya, padahal Nabi belum meninggal dunia. Kayak gitu, seperti itu. Kalau malam maulid, kenapa kok istimewa bagi umat? Karena gara-gara ada Nabi, umat ini selamat, umat ini dapat syafaat, umat ini bisa masuk surga kan gara-gara Nabi semua. Illa ayyataghammadan yallahu birahmatih. Semua orang yang masuk surga itu pastinya gara-gara diselimuti rahmat Allah. Rahmat Allah di Al-Quran dilambangkan dengan hadirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab rahmat dan fadl anugerah Allah berbahagialah kalian. Jadi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW kita disuruh berbahagia. Nah, Nabi adalah lambang rahmatnya Allah. Lambang rahmatnya Allah, Allah rupakan, Allah bentukkan dengan syafaatnya Rasulullah. Pertolongan Nabi kelak, pembelaan Nabi kelak terhadap umatnya. Makanya di situ pentingnya baca sholawat, di situ pentingnya merayakan acara maulid, di situ. Karena kalau kita tidak baca sholawat, mana Nabi bisa nyafaati? Nah, gitu. Jadi di situ. Melihat dengan kedua mata kepalanya. Makanya di Maulid Simtuduron, Habib Ali bin Husain Al-Habsyi mengatakan gini, pangkat
bisa melihat Allah, bukan hanya bisa mendengar suaranya, kalamnya, tapi bisa melihat Allah. Itu rutabun taskutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Pangkat yang paling tertinggi, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari itu. Pangkat bisa melihat Allah ketika masih hidup itu pangkat paling tertinggi. Tidak ada duanya, tidak ada yang lebih unggul daripada pangkat bisa melihat Allah. Semua manusia yang masuk surga bisa melihat Allah, tapi kalau belum mati ya tidak bisa. Mungkin hanya bisa mimpi. Kayak riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini dikatakan juga khososot bial hadratul wasi'ah. Sangat istimewa bagi hadirat seorang Rasulullah bisa melihat Allah. Hadhil ainan nadhirah, matanya Nabi bisa melihat Allah. Wal udhuna sami'ah, telinganya Nabi bisa mendengar kalamullah. Fala yatma'u tami'un fil ittila' ala masturiha. Tidak ada satupun orang yang bisa merasakan kenikmatan bisa melihat Allah ketika di dunia. Wal ihata bi syuhudi nuriha, dan sangat menyaksikan cahayanya. Fa innahu hadratun jallat an nadharin nadhirin. Bisa melihat Allah merupakan hadirat, merupakan derajat tertinggi, sangat langka dari semua orang yang dimiliki mata oleh Allah, yang diberi mata oleh Allah. Warud batun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Dan sangat langka pula pangkat bisa melihat Allah itu dimiliki oleh selain Rasulullah SAW. Jumlahnya Rasulullah 313. Jumlahnya Nabi 124.000 Nabi. Semuanya tidak ada yang bisa melihat Allah ketika masih hidup. Hanya satu manusia yang diizini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di Al-Quran ada ayat ya, Nabi Musa itu usul kepada Allah, berdoa. Karena Pak umatnya bilang, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami semua Bani Israel tidak mau beriman kepadamu sebelum kedua mata kami bisa melihat Allah dengan jelas. Nabi Musa sendiri ya tidak bisa kok. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Di Al-Quran itu Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan diriku agar aku bisa melihatmu. Rabbi arini anzur ilaik. Akhirnya Allah jawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, sampai kapanpun selagi engkau masih hidup, engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi jikalau engkau ingin melihat aku, lihatlah gunung Tursina, barangkali kamu bisa melihatku. Jadi suruh lihat gunung sama Allah. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita langsung lihat Allah. Kalau Nabi Musa ini minta izin malah tidak diizini. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau sudah gunung itu istiqrar, menetap di tempatnya, bergetar di tempatnya, barulah engkau bisa melihatku. Maksudnya itu bukan lihat Allah, lihat kebesaran Allah, keindahan Allah, jamalullah, sifatnya Allah. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pernah baca ayat itu? Di Al-Quran ada pernah baca itu ya? Ketika Allah bertajalli, menampakkan keindahannya, menampakkan rahmatnya, kehebatannya, kebesarannya di Gunung Tursina. Gunung Tursina sebagian kecilnya ada yang meledak, ada yang hancur. Cuma ditampakkan kebesarannya, langsung meledak. Nabi Musa melihat, setelah itu Nabi Musa kelengar pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa, langsung pingsan, tidak kuat. Sesudah terjaga dari pingsannya, baru selama 1 tahun telinganya Nabi Musa ditutup karena habis mendengar kalamullah. Nabi Musa hanya mendengar kalamullah tapi tidak bisa melihat Allah. Di situ bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Nah, dihampen kalau sering baca maulid di bak itu, sebelum ya batrotim kan ada kalam nasar. Wa ma'asa ayyuqala fi mawasafahul Qur'an wa araba an fadaili Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami wa qarana ismahu ma'asmi tanbihan ala ului maqami
wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Terusannya, jadi wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami. Allah menggabung makom ru'yah, makom bisa melihat Allah, wa kalami, dan makom bisa ngobrol dengan Allah, makom bisa mendengar kalamullah. Itu cuma dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad SAW masih belum diizini semasa hidupnya bisa melihat Allah. Nabi Musa hanya mendengar kalamullah, yang dilihat gunung bukan Allahnya. Jelas ya, seperti itu. Oleh karena itu dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi yang banyak usulan, memberikan usulan dan banyak memberikan kritikan agar kembali lagi kepada Allah, siapa? Nabi Musa. Kan 8 Nabi yang ditemui di langit pertama. Di langit pertama ketika Nabi naik itu bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu kakaknya Nabi Musa yaitu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Lanjut bertemu dengan Allah. Baru kembali lagi mau turun ke bumi, sesampai di langit ketujuh bertemu Nabi Musa. Sementara posisi Nabi Ibrahim ada di langit keenam turun. Nabi Musa yang asalnya ketika naik berada di langit keenam, ketika Rasulullah SAW turun, Nabi Musa posisinya di langit 7, sedang Nabi Ibrahim alaihissalam posisinya ada di langit ke-6. Nah, dipapak sama Nabi Musa, dipapak, bahasa kita dipapak, dihadang, disambut. Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Yanu, dapat 50 sholat, 50 waktu sholat. Suruh balik lagi, kasihan umat Muhammad, balik lagi minta dispensasi, minta keringanan, jangan diteruskan turun ke bumi. Balik lagi, akhirnya dapat keringanan 5, yang asalnya 50 jadi 5. Tapi 5 ini kualitasnya ya, 1 sholat sama seperti 10 sholat. Jadi 5 kali 10 50, tetap fadilahnya kayak 50 waktu tadi. Hanya sesudah dapat perintah 5 waktu, ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam, suruh balik lagi ke Allah Muhammad, minta keringanan lagi, minta dispensasi lagi, minta toleransi, kasihan umatmu keberatan kalau 5 ini. Akhirnya Nabi malu, tidak mau meneruskan. Saya sudah malu kepada Allah, kalau sudah Allah memerintahkan demikian ya sudah, itu cukup Nabi Musa. Hanya Nabi turun ke bumi. Kenapa demikian? Itu perlu kita ambil hikmahnya, filosofinya. Mengapa kok Nabi Musa ini kok banyak memberikan usulan, kritikan, padahal 8 Nabi yang ditemui Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Kenapa hanya Nabi Musa yang ngasih usulan? Kok bukan Nabi Ibrahim? Kok bukan Nabi Adam atau Nabi yang lain? Karena apa? Karena Nabi Musa tahu kedua mata Nabi Muhammad SAW sudah dipakai melihat Allah. Sedang Nabi Musa sendiri belum pernah diizini oleh Allah melihat Allah. Itu hikmahnya. Jadi bahasa kita wukno, mumpung ketemu sosok manusia yang sudah kedua matanya diizini melihat Allah. Jadi dipuaskan. Jadi wajahnya Nabi pada saat itu bercahaya, sangat bercahaya. Nabi Musa mau lihat ini kalau segera turun ke bumi, setelah ini saya tidak ketemu lagi. Makanya suruh balik lagi ke langit. Pingin dipuaskan melihat wajah Nabi, wajahnya manusia yang diizini lihat Allah. Dari situ kemudian banyak ulama yang ngambil ibrah, pelajaran. Jadi kan ada hadis Nabi ya, man sofahani wa man sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah bersalaman denganku, lalu orang itu, yaitu sahabat ini, bersalaman dengan orang lain, misal tabiin, lalu orang lain itu bersalaman lagi, berjabat tangan dengan orang lain lagi, lalu orang lain itu bersalaman lagi, terus sanad musafaha, yang sanad tangannya berantai-rantai nyambung kepada Rasulullah SAW, semuanya masuk surga. Dan kalau hamen ketemu ulama atau ketemu anak cucu Nabi atau ketemu dengan ulama yang punya darah Nabi, itu usahakan salaman. Kalau tidak bisa, cukup lihat wajahnya, terutama bola matanya.
Yang jelas ya, namanya bapak ini, namanya anak pasti pernah lihat wajah bapak. Namanya bapak pernah lihat wajah bapaknya lagi. Namanya bapak pernah lihat wajah bapaknya lagi. Kita punya guru-guru kita, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jelas Habib misal, Habib ini Habib Umar ini pernah lihat wajah bapaknya. Bapaknya pernah lihat wajah bapaknya. Bapaknya pernah lihat wajah bapaknya, dan seterusnya. Yang jelas putranya Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra, pernah lihat wajah Rasulullah. Semua Habib, semua wali songo, semua anak cucunya Nabi yang ada di Indonesia terutama itu dari jalur Hasan atau Husain. Yang jelas Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain pernah melihat wajah Rasulullah SAW, pernah lihat wajah Siti Fatimah. Sementara matanya Rasulullah SAW, kedua matanya pernah dipakai melihat Allah. Orang yang pernah melihat wajahnya seseorang, yang pernah melihat wajahnya seseorang, yang pernah melihat wajahnya seseorang, yang sanad melihatnya, sanad nadrohnya nyambung kepada Rasulullah SAW, itu sama seperti lihat wajah Rasulullah SAW. Orang yang pernah bersalaman dengan seseorang, yang pernah bersalaman dengan seseorang, yang pernah bersalaman, yang sanad tangannya nyambung kepada Rasulullah, sama seperti bersalaman dengan Rasulullah SAW. Makanya masuk surga semua. Tadi sampean kalau ketemu orang berdesak-desakan rebutan salaman dengan salah seorang anak cucu Nabi, kalau nggak bisa salaman cukup lihat wajahnya, di-fatihai, terutama bola matanya lihat. Insya Allah kalau kita sering melihat bola matanya kekasih Allah, wali-walinya Allah, anak cucunya Nabi, insya Allah kedua mata kita akan diizini bisa melihat Nabi Muhammad SAW yaqdhatan wa manaman, di waktu tidur maupun di saat bangun. Sebagaimana hadis di Sahih Bukhari Muslim, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah au ka'annama yaroni fil yaqdhah. Barang siapa yang pernah melihatku di saat tidur, pernah mimpi melihat Nabi Muhammad SAW di saat tidur, maka dia akan bisa melihat Nabi di saat bangun. Itu Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim, ka'annama ro'ani fil yaqdhah, seolah-olah dia bisa melihatku di saat bangun. La yatamatsalu syaiton bi, karena setan tidak ada yang bisa menyerupai wujudnya Rasulullah SAW. Kalau sudah kita mimpi Nabi, itu asli Nabi Muhammad SAW, bukan jelmaan setan. Makanya mudah-mudahan kita sering mimpi Rasulullah SAW. Kedua mata kita diizini oleh Allah bisa melihat kedua mata Nabi Muhammad SAW, wajahnya Nabi Muhammad SAW. Telinga kita hijabnya dibuka oleh Allah bisa mendengarkan kalam nasihatnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Kita lanjut ya kitabnya dikit. Kalau tidak saya detail keterangannya nanti ngambang nanti ya. Sudah wiridan Ahmad. Keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi melihat Allah dengan ainai ra'si, kedua mata kepalanya, wa huma fi mahallihima wa huwal asahhu ani ibni Abbasin wa rajjahu akabirul ulama. Ini menurut pendapat yang ashah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah SAW. Dan pendapatnya atau riwayatnya Ibnu Abbas ini diunggulkan oleh pembesar-pembesar ulama sufistik. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, bi'ainai qalbihi faqat, Nabi melihat Allahnya bukan pakai kedua mata kepala, tapi melihat dengan hati, mata hati, atau basirah, bukan basor. Kalau mata kepala bahasa Arabnya basor, kalau hati bahasa Arabnya mata hati, bahasa Arabnya basirah. Menurut pendapat ulama yang kedua mengatakan Nabi lihat Allahnya pakai kedua mata hati, bukan kedua mata kepala. Maksudnya gimana? Innallaha khalaqa fi qalbihi ainaini ka'ainayir ra'si. Sesungguhnya Allah menciptakan kedua mata hati untuk Nabi Muhammad SAW sama seperti kedua mata kepalanya. Jadi hatinya Rasulullah SAW punya dua mata, diciptakan dua mata sama Allah. Jadi ngelihat Allahnya pakai mata hati, bukan pakai mata kepala, menurut pendapat ulama yang kedua. Faro'a bihima, sehingga Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan kedua mata hatinya.
walam yahjubhuma qasful badan wala thiyab. Kedua mata hati Nabi bisa menembus hijab, bisa menembus badan yang ditutupi oleh gamis atau yang ditutupi oleh pakaian. Hati tidak terhalang. Hati Nabi kalau sudah nerawang, orang pakai baju pun bisa kelihatan badannya, kulitnya. Orang di balik layar tembok pun bisa ditembus oleh kedua mata hati Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi Nabi itu hatinya punya dua mata yang bisa menerawang, yang bisa menembus tirai-tirai penghalang yang dohir itu. Walaisal murad bi ru'yatil qalbi ala hadzal qaul al khudura wa syuhuda ma'a rabbih wastighalal bal bihi tuna ghairihi. Yang dimaksud Nabi melihat Allah dengan mata hati ini bukanlah, yang dimaksud adalah hadirnya hati, menyaksikannya hati, ma'rifatnya hati kepada Tuhannya, dan tersibuknya hati atas Tuhannya, bukan selain Tuhannya. Li'anna hadzal hal wal maqam, karena kalau Nabi yang dimaksud Nabi melihat pakai hati adalah hadirnya hati atau ma'rifatnya hati. Keadaan seperti ini, makom seperti inilah yang fakku anhu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terlepas dari benak hati Nabi. Nabi itu setiap detiknya ya melihat Allah hatinya. Setiap detiknya hadir hatinya bersama Allah. Hatinya selalu merasa terpantau, terawasi, terlihat, tersaksikan oleh Allah. Hatinya Nabi setiap detik. Kalau makom hadirnya hati atau ma'rifatnya hati ini bukan hanya digapai Nabi Muhammad SAW saja. Hal ini tidak pernah terlepas dari hati Nabi. Tapi yang dimaksud di sini melihat Allahnya pakai mata hati adalah langsung, bukan cuma hatinya hudur, hatinya hadir, hatinya syuhud, ma'rifat billah, bukan seperti itu. Sama seperti para walinya, bukan itu. Kalau seperti itu tidak bisa terlepas dari diri Nabi Muhammad SAW, karena Nabi setiap detiknya merasa dilihat oleh Allah, selalu hadir, selalu ma'rifat billah. Bal qad yasilu ilaihi ba'dul awliya, bahkan sebagian para wali pun yang bukan Nabi bisa sampai ke derajat hudur, syuhud, ma'rifat billah. Ini para wali juga menggapai. Tapi yang dimaksud Nabi melihat Allah dengan pakai kedua mata hati ini bukan seperti ma'rifat billah sebagaimana yang telah diraih oleh para wali. Kalau hal itu Nabi pun meraih, apalagi para walinya. Nah, itu. Nah, ini ada cerita ya. Dalam kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad Al-Hafsi mensyarahi nadhaman Al-Ainiyah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, diceritakan huki anil Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah suatu saat ra'aitu rabbal izza fil manam, bermimpi lihat Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali, murid daripada Imam Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu an rahimallahu an. Beliau ini pernah mimpi lihat Allah. Akhirnya beliau ini bilang, "Ya Rabb, wahai Tuhanku Allah, ma afdalu ma taqarraba bil mutaqarribun ilaik." Ibadah apa yang paling utama untuk mendekatkan diri kepadamu, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Yang pantas ibadah apa yang lebih utama? Allah jawab, bikalami ya Ahmad, dengan banyak membaca kalamku, dengan banyak membaca Al-Qur'anku. Fakultu, lalu Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahm? Qala bifahmin wa bi ghairi fahm. Apakah baca Al-Qur'annya paham dengan maknanya atau tidak paham yang kau maksud ya Allah? Paham maupun tidak paham, itu namanya jalan terbaik untuk mendekatkan diriku kepadaku adalah dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Paham maupun tidak sudah saya anggap ibadah, karena Al-Qur'an adalah al-muta'abbad bitilawati, dianggap ibadah dengan dibaca, paham maupun tidak. Ini maksudnya gini loh. Saya menerangkan ini Imam Ahmad bin Hambal saja. Ini bisa mimpi lihat Allah, tapi kalau ketika bangun ya tidak bisa lihat. Tapi hatinya hudur ma'rifat billah, bisa melihat Allah ketika dalam mimpi. Kalau ketika terjaga, ketika bangun tidak bisa, karena Imam Ahmad bin Hambal bukan Nabi Muhammad SAW. Situ. Ada cerita lagi, ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, di kitab ini dijelaskan atau di manakib
Syekh Abdul Qadir Jilani. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kedatangan sebuah cahaya yang turun dari langit. Lalu si cahaya tersebut taro ali nurun karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yaqul taro ali nurun azimun mala al-ufuqa. Syekh Abdul Qadir cerita, suatu saat pernah aku kedatangan cahaya besar yang sangat terang yang memenuhi seluruh penjuru alam semesta, seluruh galaksi alam semesta, seluruh ufuk, kolong langit, kolong bumi ini dipenuhi cahaya tersebut. Tsumma tadalla bi suratun tunadini. Lalu cahaya yang full itu yang memenuhi kolong langit dan bumi itu semakin mendekat kepadaku, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sesudah itu cahaya tersebut bersuara, memanggil aku, ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Sungguh mulai saat ini sudah aku halalkan segala sesuatu yang pernah aku haramkan kepadamu, wahai Abdul Qadir. Katanya cahaya itu bersuara seperti itu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir jawab, fakultu ikhsya ya la'in. Pergilah wahai setan yang terkutuk, wahai iblis yang terkutuk, katanya Syekh Abdul Qadir. Faidan dzalikan nur dulam. Sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berucap demikian, nyuruh pergi setan itu yang jelma sebagai cahaya itu. Lalu yang asalnya cahaya menjadi gelap gulita. Watil kasura dukhon. Lalu rupa cahaya itu berganti menjadi asap. Berasap gitu. Tsumma khotobani. Lalu asap itu bilang kepadaku, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik. Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari gangguanku sebab engkau punya ilmu, sebab engkau paham dengan perintah Tuhanmu. Wa fiqhika bi ahwali manazilatik, dan ngertinya dirimu dengan hal, dengan tingkah atau makom kedudukanmu di sisi Tuhanmu. Tapi aku tidak kecewa meskipun aku gagal mengganggumu, wahai Abdul Qadir, katanya si setan. Walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq faqultu lillail fadlu. Tapi aku sudah membuat tersesat dengan gangguan sama, dengan model dan cara yang sama. Sudah aku bikin sesat 70 dari orang yang ahli thariqah, ahli ibadah tapi tidak berilmu. Engkau gara-gara punya ilmu, engkau tidak bisa saya ganggu. Tapi banyak orang-orang yang ahli ibadah saya godain, saya rayu dengan gangguan yang sama tapi saya sukses. Satu orang gagal tapi aku sukses mengganggu 70 orang yang saya bikin tersesat di jalan Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bersyukur, lillahil fadlu, alhamdulillah aku masih diselamatkan. Fakila lahu, akhirnya santri-santrinya Syekh Abdul Qadir yang diceritai oleh beliau bertanya, kaifa alimta annahu syaitonun. Wahai Syekh Abdul Qadir, wahai guruku, jenengan kok bisa tahu cahaya yang memenuhi ufuk itu kok bisa ngerti jenengan kalau itu setan? Cara memahaminya gimana? Akhirnya Syekh Abdul Qadir jawab, biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Dengan ucapan dia, si setan ini, dia bilang, sejak dia bilang aku halalkan segala sesuatu yang sudah aku haramkan, dari situlah aku tahu ini bukan Allah, ini bukan Tuhanku, tapi ini setan. Setinggi apapun makom seseorang, jadi nabi pun, jadi wali pun, tetap tidak boleh melakukan maksiat kepada Tuhannya. Ya jelas itu setan, bukan Allah beneran. Ya, kalau kita semisal ditakdir oleh Allah bisa bertemu dengan para wali, kalau memang ngajak kemaksiatan, ngajari permusuhan, itu yang jelas bukan wali, itu setan, jelmaan. Saya punya teman ya sampai sekarang ya, dia tersesat, mudah-mudahan ya mendapatkan jalan hidayat. Itu gara-gara sering nerawang-nerawang kayak gitu, akhirnya suatu saat dia kedatangan jin yang nyerupai sama seperti gangguan Syekh Abdul Qadir. Dia sampai ngaku jadi wali, sampai si sini ngajari permusuhan, tidak boleh berteman dengan orang-orang soleh, diajari kemaksiatan, tersesat. Itu yang
kelasnya bukan wali, apalagi ya yang kelas Syekh Abdul Qadir Jailani yang Qutbul Ghaus, Qutbul Aqtab, Qutbu Jami'il Wujud makomnya. Itu aja masih diganggu seperti itu, masih dikasih ujian sama, apalagi yang bukan wali. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan sama. Nah, yang terakhir nih, ini cerita, ini pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW sebenarnya melihat Allahnya dengan pakai kedua mata hati. Ini didukung oleh riwayatnya Siti Aisyah radhiyallahu an, istrinya Nabi, dan riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi riwayat pertama riwayat sahabat Ibnu Abbas yang menyatakan melihat dengan kedua mata kepala. Tapi riwayat yang kedua mengatakan melihat dengan kedua mata hati. Ini didukung oleh riwayatnya Siti Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa nafatir ru'ya bil ain Aisyatu wa bnu Mas'ud. Siti Aisyah mentiadakan kata-kata melihat dengan mata kepala, tapi yang benar melihat dengan mata hati. Hatta qalat Aisyah man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadziba. Nah, Siti Aisyah bilang, barang siapa yang menduga, yang berasumsi bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah, melihat Tuhannya dengan mata kepala, maka sungguh dia berdusta, katanya Siti Aisyah. Yang benar adalah melihat dengan mata hati. Wa qalat liman sa'ala an dzalik laqad waqafa sya'ri maknau qad qama sya'ri minal faza likauni sami'tu ma la yambaghi ayyuqal. Akhirnya orang yang mendengar ucapan Siti Aisyah bertanya kepada beliau. Beliau akhirnya jawab gini, kok bisa demikian wahai Aisyah? Kok bisa dikatakan bohong orang yang menduga bahwa Nabi lihat Allah dengan kedua mata kepalanya? Aku sing-singkan rambutku dari rasa takut, karena aku telah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya bisa saya omongkan. Tidak bisa saya membocorkan masalah ini. Ini karena termasuk ilmu yang wajib saya simpan. Kalau kalian tanya, kalau kalian mempertanyakan tentang ucapan saya tadi, orang yang mengira bahwa Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah dengan kedua mata kepalanya, dia adalah berbohong. Kalau kalian teruskan bertanya, kenapa kok demikian? Saya tidak bisa jawab, karena saya harus merahasiakan. Karena saya mendengar sesuatu yang tidak layak bisa diucapkan, yang wajib dirahasiakan. Mungkin dapat pesan sama Kanjeng Nabi, tidak boleh dicerita-ceritakan. Ini istrinya, istri kesayangan Rasulullah SAW. Itu ucapan Siti Aisyah. Warujihal qaul bil waqfi. Menurut pendapat ketiga, ada pendapat yang milih mauquf, milih tidak berani komentar, no komen. Yang benar ini melihat dengan kedua mata kepala apa kedua mata hati. Ada yang pendapat yang ketiga itu no komen, tidak berani mengutarakan. Wa usni dali jama'atin muhaqqiqi minal intaha. Hati sampai di sini yang kita baca. Ini pendapat yang ketiga yang milih mauquf, yang milih no komen, tidak berani komentar. Ini pendapat yang dinisbatkan kepada mayoritas ulama muhaqqiqin, ulama tauhid yang mentahqiqkan tauhidnya. Terakhir ya, tapi masalah melihat Allah ini adalah merupakan kenikmatan yang paling nikmat di surga. Di sini di kitab Nihayatul Zain dijelaskan bahwa kelak semua orang yang beriman, semua orang Islam yang masuk surga, semuanya bisa melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Semuanya. Kalau di Al-Quran di surat Al-An'am itu kan ada ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah la tudrikul absaru, Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absara, tapi Allah bisa melihat penglihatan mata yang melihat Allah. Wa huwal latiful khabir, Allah Tuhan yang maha latif, maha lembut dan maha khabir, maha waspada, yang bisa mengetahui zahir batinnya segala sesuatu dari makhluknya. Yajibu i'tiqad, kita wajib beriktikad, kita wajib beriman, kita wajib yakin annahu ta'ala yura bil absar fil akhirah lil mu'minin. Semua orang beriman itu bisa melihat Allah dengan mata kepalanya kelak di akhirat. Semua orang yang beriman ketika masuk surga
bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Terus cara ngelihatnya gimana? Bila takawiyufin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadis min muqabalatin wajihatin wa tahayyuzin wa ghairi dzalik. Kalau ditanyakan caranya, tidak bisa disifatkan, tidak bisa dibagaimana-bagaimanakan, tidak bisa diseperti-sepertikan sama seperti sifatnya mata melihat makhluk, yaitu dari arah depan, dari arah belakang, berhadapan, berpungkuran atau berbelakangan, bertempat atau bagaimana. Tidak bisa dibayangkan seperti itu sifat melihatnya Allah di surga, karena kita masih belum masuk. Makanya tidak bisa dikaifa-kaifa, tidak bisa dibagaimana ngelihatnya seperti apa, tidak bisa diseperti-sepertikan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu dari makhluknya. Kalau Allah disepertikan, berarti Allah tidak punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi itu berarti Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah ditempatkan, terus tempatnya di mana? Rasulullah ini bisa melihat Allah di mana? Orang beriman ini bisa melihat Allah di mana? Tidak bisa dimana-dimanakan. Karena Allah punya sifat qiyamuhu bin nafsi. Allah berdiri dalam zatnya sendiri, tidak bisa ditempatkan. Tidak butuh kepada tempat yang ditempati oleh Allah. Tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakan Allah. Tidak bisa di bagaimana, tidak bisa dimana-manakan. Jadi kalau kita sebagaimana di kitab Qatrul Ghais, Senawi Banten ngajari, atau di kitab Kasyifatus saja, kalau kita ditanyai oleh orang, di manakah Allah berada? Jawabannya, Allah tidak bisa, Allah tidak ada di mana-mana. Karena Allah punya sifat qiyamu bin nafsi. Kalau kamu bertanya Allah di mana, berarti secara tidak langsung kamu menempatkan Allah. Berarti Allah butuh kepada tempat. Jadi kalau ditanyai Allah bagaimana, Allah seperti apa, Allah tidak bisa dibagaimanakan, Allah tidak bisa diseperti-sepertikan, karena Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, seperti itu. Terus wa mahallur ru'yah al jannah bila khilaf. Semua ulama tidak ada yang khilaf bahwa besok semua orang beriman bisa lihat Allahnya di surga. Fayarahu ta'ala ahluha fi mithli yaumil jum'ah wal 'id. Wa yarahu ta'ala khawasum kulla yaumin bukratan wa asyiya. Besok semua orang yang masuk surga itu kualitasnya beda-beda. Bisa melihat Allah, ada yang bisa melihat Allahnya 1 tahun 2 kali, sama kayak lebaran Idul Adha, lebaran Idul Fitri. Jadi 1 tahun 2 kali bisa melihat Allah di surganya, setahun 1 kali. Itu orang yang beriman yang kelas biasa. Kelas di atasnya bisa melihat Allah 1 pekan 1 kali, 1 Jumat 1 kali. Kayak orang sholat Jumat sepekan 1 kali. Jadi bisa melihat Allahnya 1 Jumat 1 kali. Yang terakhir yaitu khawasum, orang-orang yang kelasnya para nabi, para wali, itu bisa melihat Allahnya setiap hari. Kapan? Bukrotan wa asyiya, di waktu pagi dan di waktu sore. Yang kelasnya sholihin, syuhada, wasiddiqin, wal anbiya, wal mursalin, wal aulia. Itu kelasnya orang-orang kayak gitu bisa lihat Allahnya setiap hari, pagi sore. Kalau kelasnya orang yang di bawahnya, peringkat kedua ya, itu bisa melihat Allahnya 1 Jumat 1 kali. Kalau yang di bawahnya lagi bisa lihat Allahnya 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang setiap hari. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Zaid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan radhiyallahu an, innalillahi khawas min ibadi law hajabum fil janan ru'yati ta'ala sa'atan lastaghatsu minal jannah wa na'imiyya kama yastaghitsu ahlun nar minan nar wa adzabiyya. Besok itu di surga banyak para kekasih Allah, para nabi, para wali. Kok seandainya dihijabi di surga melihat Allah 1 hari saja tidak melihat Allah, mereka itu ketagihan sampai protes kepada surga dan semua kenikmatannya. Besok itu Allah kadang godain penghuni surga, terutama yang para wali, para nabi itu. Tidak dijumpai sehari saja mereka itu ketagihan. Wahai surga dan semua kenikmatannya, mana Allah, perlihatan kepada kami. Sampai protes seperti itu. Istighosu, minta tolong. Sebagaimana penghuni neraka,
mereka itu minta tolong kepada neraka dan semua azabnya, semua siksanya, agar dihentikan sedetik saja atau semenit saja, dari saking kewalahannya, dari saking tidak kuatnya. Mudah-mudahan kita dan seluruh kerabat dan sahabat kita termasuk ahlu surga dikumpulkan bersama nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para guru-guru kita, bersama orang-orang tua kita, kerabat kita dan sahabat kita, bersama Rasulullah SAW ala adiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bi jain nabil mustafa al mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.